Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar bisa terus bersemangat dalam belajar dan menjalani kehidupan kita. Baik anak-anak, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Baik, Bapak sebutkan ya. Ani, Budi, Dewi, Farel, Galit, Gisel, Heri, Jaka, Lala, Nina. Baik, semuanya hadir ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada Budi untuk memimpin membaca doa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik anak-anak, gimana? Sudah siap dalam mengikuti pembelajaran? Masih semangat tidak nih? Ya, mari kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga kita selalu bersemangat dalam belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak nih apa itu bergerak? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silahkan Gisel. Betul sekali. Ya, salah satunya adalah berpindah. Ada lagi? Ya, betul. Bergerak adalah berubah posisi. Nah, sekarang apakah manusia dan hewan dapat bergerak? Betul, manusia dan hewan dapat bergerak. Bagaimana contohnya? Ayo kita praktekkan. Apakah ini bergerak? Nah, apakah ini bergerak? Betul, karena ada perpindahan posisi.
Apakah ini bergerak? Betul sekali. Karena ada perpindahan posisi, perubahan posisi. Jadi, bergerak adalah perpindahan posisi atau berubah posisi pada organ manusia atau tubuh manusia dan hewan. Pada dasarnya, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Jadi, manusia dan hewan dapat bergerak karena terdapat organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, alat-alat gerak pada sistem gerak adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama alat gerak pasif, yaitu tulang, dan juga alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak secara sendiri. Tulang dapat bergerak karena dibantu oleh otot, yaitu alat gerak aktif. Nah, kemudian kebalikannya, kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena ototlah yang dapat bergerak secara sendiri dan menggerakkan tulang yang merupakan alat gerak pasif. Contohnya pada tangan manusia misalkan. Nah, coba kita buka tangan kita. Kemudian kita tutup kembali. Nah, dalam tangan tersebut, dalam jari-jari ini terdapat tulang, namun yang menggerakkannya adalah otot. Jadi, di setiap tubuh kita itu semuanya ada tulang dan otot sehingga kita dapat bergerak. Seperti itu anak-anak. Nah, alat-alat gerak ini tersusun menjadi suatu sistem gerak sehingga manusia dan hewan dapat bergerak. Nah, selain di manusia, sistem gerak otot dan juga tulang juga terdapat pada hewan. Hewan apa yang anak-anak tahu? Kelinci, ya betul. Terus kambing, apalagi? Ayam, betul. Kucing. Hewan yang ada di dunia ini itu memiliki organ gerak yang kurang lebih sama dengan manusia, yaitu ada otot dan tulang. Betul sekali. Nah, otot dan tulang tersebutlah yang menggerakkan hewan-hewan tersebut. Fungsinya apa sih organ gerak ini? Organ gerak ini berfungsi untuk manusia dan hewan agar bisa beraktivitas. Misalkan makan kan tangannya harus bergerak. Kemudian berjalan juga harus bergerak. Misalkan hewan kelinci melompat. Nah, melompat juga adalah merupakan suatu proses bergerak karena adanya perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain atau perubahan tubuh dari kelinci tersebut. Apabila anak-anak mengamati, ketika hewan dan manusia bergerak, pasti ada perpindahan atau perubahan posisi pada tubuh hewan dan manusia tersebut. Nah, itulah yang membuat mereka dapat bergerak. Karena di dalam tubuh mereka terdapat tulang dan otot sebagai sistem gerak yang menggerakkan tubuh mereka sehingga dapat beraktivitas. Anak-anak, setelah tadi mendengar penjelasan dari Bapak, sekarang Bapak minta kalian untuk membuat sebuah kelompok. Yang satu kelompok beranggotakan 2-3 orang. Ya, sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Baik, Bapak akan memberikan sebuah bacaan pada kalian dan silahkan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu selama 5 menit untuk membaca.
Apakah sudah membaca semua? Baik, sekarang Bapak minta satu orang untuk membacakan di depan kelas dan didengarkan oleh teman-temannya. Siapa yang ingin membacakan? Silahkan Ani. Teman-teman yang lainnya diharap untuk menyimak apa yang dibacakan oleh Ani ya. Tepuk tangan untuk Ani. Terima kasih kepada Ani, silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, setelah tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ani dan tadi telah membaca bacaan yang telah Bapak berikan, sekarang Bapak minta setiap kelompok untuk mendiskusikan tugas yang akan Bapak berikan. Tugasnya adalah silahkan tentukan ide pokok pada setiap paragraf dari bacaan yang tadi telah Bapak berikan. Anak-anak, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya? Ya, silahkan dikumpulkan ke depan. Dan mari kita bahas ide-ide pokok di setiap paragraf pada bacaan yang tadi Bapak berikan. Ya, mari kita bersama-sama ulas ya. Pada paragraf pertama, apa ide pokoknya? Ya, kita sebutkan bersama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian pada paragraf ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Pada paragraf keempat, tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, yang terakhir pada paragraf kelima, apa ide pokoknya? Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, kita sudah mengulas semua ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan yang tadi Bapak berikan kepada setiap kelompoknya. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, sudah belajar apa kita pada hari ini? Betul, organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, kemudian apa lagi? Alat gerak, betul. Ada alat gerak apa saja? Nah, pasif dan aktif. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari dua. Apa saja? Yang pertama, organ gerak pasif, yaitu tulang, dan organ gerak aktif, yaitu otot. Nah, kemudian fungsi dari organ gerak adalah manusia dan hewan dapat beraktivitas seperti berjalan, berlari, memanjat, meloncat, kemudian memegang, dan lain sebagainya. Nah, tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau tidak? Baik, jika tidak, silahkan Budi untuk kembali memimpin membaca doa. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa. Ya, telah selesai pembelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anak bisa kembali ke rumah masing-masing. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, apakah dari kalian ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan? Baik, jika tidak, silahkan. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini.
Sebelum ditutup, apakah kalian ada pertanyaan? Baik, jika tidak, silakan Budi